Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening BCA 12308265508 atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat, pada malam hari ini saya mendapatkan informasi bahwa si siapa Mas Mafak? Mas Davin itu berada di tempat tongkrongannya. Jadi saya tadi itu mencari informasi kan ke sebelah rumahnya kan, saya kan sering gitu kan mencari informasi ternyata dikasih tahu bahwa tempat tongkrongannya itu tidak jauh dari rumahnya juga. Tapi kan kamu kan belum pernah ke rumahnya kan? Belum. Nah, jadi ini kita langsung ke tempat tongkrongannya karena katanya tetangganya itu Mas Davin itu sering nongkrong di sini gitu. Ya coba aja. Tapi kayaknya sih ada tadi. Saya sempat lihat gitu. Yang membuat saya kayak greget ini ya. Dia itu katanya durhaka sama orang tuanya. Wah, kamu kalau lihat pengen semplak aku, saya aja pengen nyemplak dia. Dan orang tuanya itu menyangka kalau bahwa si Mas Davin ini terkena ketempelan, seperti ketempelan gitu. Jadi saya juga ingin ngorek informasi dari Ustadz Farhan juga kan. Ustadz Farhan kan awalnya perantaranya. Jadi kata Ustadz Farhan itu ibunya itu cerita bahwa ibunya itu curiga bahwa Mas Davin ini ketempelan barang-barang halus seperti itu, makanya temperamennya menjadi tinggi gitu. Karena sebelum menikah dengan istrinya itu biasa-biasa saja, tapi semenjak menikah pertama enggak kayak gitu, tapi lama-kelamaan berapa bulan, pada akhirnya berapa tahun, lambat tahun berubah temperamennya jadi tinggi, bahkan menjadi berani sama ibunya. Itu sesudah nikah? Sesudah nikah. Apa gara-gara istrinya Mas Mafak? Ya kita sih sempat, tadi Gusnya juga sempat, bukan Gusnya sih, Ustadz Dudi sama Kang Fajar itu sempat mendeteksi bahwa tidak ada hal mistisnya. Tapi kita curiga kepada istrinya karena istrinya waktu itu sempat bisik-bisikin terus ke suaminya. Takutnya istrinya itu yang membuat, bahkan yang menghasut suaminya untuk benci pada ibunya. Karena kan kamu belum tahu juga kan ayahnya Mas Davin itu udah meninggal. Nah, itu jadi tinggal seorang ibunya aja gitu. Oh, berarti sama Ustadz Yudi tadi menduga kalau si Mas Davin ini itu dibisikin oleh istrinya untuk membantah perkataan ibunya gitu. Ya mungkin seperti itu ya, karena juga kita kan nggak tahu sebelumnya ya, karena kita kan juga baru terjun, baru diundang kan. Tapi kayak sifatnya dari seperti istrinya terhadap suaminya sih, apalagi dengan bisik-bisikin, takutnya kan menghasut Mas Davin untuk berbuat jelek terhadap ibunya gitu. Udahlah, kita daripada kebanyakan ngomong ya Mas. Oke. Dan takutnya Mas Davin ini juga pergi. Kita salawatan dulu agar dilancarkan dan dimudahkan cara malam ini. Ayo Mas Mafak, salawatan bareng. Banyak ini sahabat-sahabat Ulo yang kangen sama suara Masnya Mas Mafak ini. Mas, ayo. Udah, yuk. Yang seperti biasanya guru kita selalu berpesan, dimanapun Anda berada jangan lupa untuk berselawat. Jangan lupa untuk berselawat, karena semua dengan selawat ini kita nanti kelak di
beri syafaat oleh junjungan kita Amin, Nabi besar amin, Nabi amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya udah kita selawat seperti Gusnya ya, Ya. yang bisa dibacakan Gusnya. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal afwali mutaimin ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya, Mas Oke. Bismillah. Semoga lancar malam hari ini dan dimudahkan. Gimana ya? Ya kalau menurut saya sih, saya juga penasaran ya, masih penasaran dengan apa namanya si siapa itu Mas siapa lupa namanya, ntar kita tanya lagi sahabat ya. Kamu itu sih, yang Hah? aku lihat tuh. Mana? Terdapat Yang mana? Yang mana? Ini. Itu orangnya. Itu kamu belum tahu ya? Tuh. Assalamualaikum. Salam. Dengan Mas siapa ya? Tapi Mas. Mas Davin. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas. Baik. Ini Mas Davin ini ibunya siapa tadi namanya? Nggak tahu ya, nggak sempet tanya. Nama orang tuanya siapa? Ibunya? Rosa. Bu Rosa. Oh, Bu Rosa, iya lupa. Betul ini anaknya Bu Rosa ya berarti ya? Iya. Kan gini Mas Davin. Ini sebelumnya maaf ya kalau saya lancang ya. Saya ingin menanyakan sesuatu hal. Katanya Samen ini durhaka kepada orang tua, ibu. Dan ibunya Samen itu mencurigai kalau Samen itu ketempelan atau kena jin gitu, yang membuat Samen itu, mohon maaf ya, mokong gitu, berani membantah perkataan orang tua. Apa sih yang Samen rasakan gitu saat dikasih tahu orang tua gitu, Samen membantah? Apa itu dari hati Samen sendiri atau seperti ada rasa ingin membantah terus, kayak benci sama orang tua gitu? Ini aja. Sampean lah santri ya, Mas. Nggih. Tapi kok omongannya sampean kok enggak ngenakno lho. Sampean ini santri. Seharusnya dia ganggu lah, Mas. Itu kan sampean sini bertamu ke saya. Lah kan kita hanya bertanya masalahnya. Kita kan Tapi kok pertanyaan sampean enggak ngenakno lho. Ya masalahnya Ya, ya, mohon maaf ini Mas ya, karena kita kan udah kesana, ya kan, ke rumah sampean tadi kan, cuma sampean kan sekarang pindah di sini. Lah jadi kita di sini itu ya ngomongin apa sesuai dengan fakta. Tuh. itu biar apa ya, biar ada saling keterbukaan gitu loh. Saya kan juga takutnya sama itu difitnah gitu, padahal sama nggak ketempelan tapi dibilang ketempelan kan nggak enak juga sama samanya gitu kan. Biar sama-sama enak gitu loh Mas. Gimana? Sampean ini yo mama aja. Sampean ini yo santri lho. Tapi kok pikirannya sampean kok sampai segitunya lho Mas, sampai saya mikir ketempelan. Saya ini juga ngaji lho Mas.
Saya juga ngaji. Ngaji ya. Lah kalau sampean kayak gitu, apa nggak sama ngeremehin ngaji saya? Bukannya Sampai saya sampai ngatain saya ketempelan apa? Ya karena gini Mas, maaf. Oke, sampean ngaji ya. Dia ngaji misalnya ya. Cuma kalau sampean ngaji kan harusnya tahu hukumnya gimana kalau seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Padahal udah tahu ya Yun ya. Mas, hadisnya apa Mas Yan? Pernah dengar? nggak pernah. Ya, jadi ada di sebuah hadis. Ini artinya ya, biar sampean paham. Keridhaan Allah pada keridhaan orang tua. Tapi sebaliknya, kemurkaan Allah terdapat di kemurkaan orang tua. Tuh. Tahu nggak? Jadi sampean berlaku seperti itu kepada ibu sampean, itu baik gak? Sampean apa Mas ya? Kalau mau ceramah itu ya, saya ngerti sampean ini santri Mas, ngerti. Jiwa sampean ini kental, saya ngerti. Gimana ya? Tahu tempat lah Mas. Kalau mau ceramah ya nggak di sini itu loh. Kalau mau ceramah ya, masjid ada, musola ada, di langgar loh sama nisok ceramah Mas. Masuk di tempat gini mantin ceramai saya dulu. Bukannya saya menceramai sampean ya Mas ya. Saya tuh pengen tahu apa betul gitu loh. Sampean itu kok bisa sampai berani sama ibunya sampean, padahal itu tinggal orang tuanya sampean satu-satunya. Mohon maaf ya, emang kan sampean juga udah apa ya, anak yatim gitu kan. Bapaknya juga udah meninggal. Seharusnya sampean menjaga lah ibunya sampean gitu loh Mas. Ya kalau sampean ngerti saya anak yatim ya udah Mas. Ya kita sama-sama itulah. Jadi gini loh, saya tuh memperingati sampean. Kan ini auranya juga kurang enak Mas Mahfud. Kurang enak auranya ini. Aura apa? Aura negatif ini, bahaya ini. Sampean kok lucu Mas, bahas-bahas aura. Sampean lu ngerti apa? Soal gitu lu ngerti apa? Iya, memang saya nggak tahu apa-apa, tapi firasat saya itu kayak gak enak aja gitu loh. Kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu. Ya apa Mas ya? Mosok Dek. Sampean ini mondok ta? Nggih. Kalau mondok sampai bahas gitu-gitu. Mbok sampean ngaji lho Mas. Ngaji yo ya sing bener, ora usah mikir jelek orang lah. Paling enggak sampean introspeksi ambek diri sampean dhewe. Ya saya ini juga menjadikan sebagai pelajaran untuk saya dan juga para sahabat-sahabat di luar sana. Ya gimana cara menyikapi orang tua gitu loh. Apa betul sampean itu dibisikin apa ya, dihasut oleh istrinya sampean gitu untuk membuat durhaka sama orang tuanya sampean gitu loh Mas. Ya, gak ada urusannya mbak sampean sih Mas. Kalau istri ya apa kata saya. Kalau di rumah juga apa kata saya Mas. Mas sampean niku ngapain? Ikut campur urusan saya tuh ngapain? Bukannya kita ikut campur ya Mas ya. Kita itu hanya untuk menasihati Mas karena apa yang Mas lakukan itu salah. Itu loh, jadi Mas itu harusnya itu bersyukur ada orang lain yang mengingatkan Mas di saat Mas itu lagi berbuat salah gitu loh. Apalagi udah durhaka, udah berani berkata keras kepada seorang ibu, bahkan memain fisik juga. Jadi ya itu udah salah besar. Mas, males Mas sampean kok mau ceramah jangan di sini Mas. Minta tolong. Ya. Kalau mau ceramah jangan di sini. Gitu loh. Sampean lu ngapain? Penting Mas. Datin, tahu kan temperamennya ya? Gak penting aman gitu-gitu, gak penting. Sampean itu pantas untuk dibilang anak durhaka. Kenapa? Karena sampean itu berani berbicara lebih tinggi nadanya daripada orang tua. Dan berani main fisik. Ya kan ya ibu-ibu saya, bukan ibu jenengan lo ya. Itu ibu saya. Ibumu. Iya. Lahir awakmu ta. Memang bukan yang melahirkan saya. Tapi saya sudah menganggap itu sebagai orang tua saya. Ada hubungan sama apa Mas sama niki ya ibu saya? Ya karena kan kita juga umatnya Nabi. Kita satu darah gitu loh. Gak usah banyak ngomong Mas. Males saya nanggepi sampean ini. Gimana ya Mas ya? Bingung saya Mas Mafak. Ini memang betul-betul kayak ada sesuatu hal yang membuat dia itu keras, bebal gitu. Dari istrinya kayaknya. Lupa saya mau ngomong apa. Ya intinya sampean jangan
itulah, jangan berani sama orang tua, karena orang tua itu keramat. Ibu sampean itu keramat. Sampean berani sama ibu sampean, bahaya. Ya itu tadi udah masain keridhaan Allah terhadap keridhaan orang tua, tapi sebaliknya kemurkaan Allah terdapat pada kemurkaan orang tua. Dan seharusnya kalau sampean ngaji, sampean tahu mana yang boleh, kan nggak boleh gitu tuh. Dalam arti mana yang baik, mana yang buruk. Boleh. Masa nggak tahu kayak gitu? Itu anak kecil tahu loh. Sampean memang ngaji Buruan gimana? saya mas, sampean lo nggak tahu di rumah saya kayak gimana. Sampean kok bisa nyimpulkan keluarga saya gitu. Masalahnya Kok bisa kita itu? melihat langsung dari apa yang Mas lakukan Soalnya terhadap ibu sampean nggak sampean. tahu sebelumnya deret-deretan ceritanya gimana. Nggak tahu, Mas. Walaupun kita nggak tahu, Jangan sok tahu. walaupun nggak tahu latar belakangnya Mas terhadap ibunya, kita nggak tahu latar belakang keluarganya Mas, tapi setidaknya jangan berlaku kepada ibu sampean tuh seperti itu. Karena gini, bahkan sebangsa-bangsanya orang tua, seburuk-buruknya orang tua, itu tetap orang tuamu. Tidak ada kata-kata mantan orang tua, nggak ada. Mantan anak itu nggak ada, tetap. Jadi seburuk-buruknya orang tua, sebangsa-bangsanya orang tua itu tetap orang tuamu yang harus dihormati. Tuh. Gimana Mas? Sampean udahlah, jangan, kalau misalnya istri sampean yang menghasut sampean untuk jahat ke orang tua sampean, jangan, bahaya. Udah mas, nggak usah ikut-ikut urusan saya mas. Saya ini Sampai nih pusing, tuh pusing-pusing mikirin saya. Saya juga pusing mikirin keluarga saya. Kok sama ngikutin campur loh. Ya gimana ya? ya saya Aku tuh aduh. gini loh Mas, mengajak sampean itu untuk berbakti agar kenapa kita itu dikumpulkan bareng di surga nanti, amin amin. Amin. Ya biar bisa bareng-bareng gitu lah Mas. Sampean ya paham lah. Seharusnya kayak gimana ya? Gak baik gitu. Udah. Apa ya? Aduh sampai gak tahu saya sahabat berani sama Saking orang tua. bingungnya kan? Sampean lo ngomong saya gak baik. Yang sampean sendiri lo baik ta. Memang saya nggak baik. Saya bukan orang yang baik. Saya orang yang nggak berilmu. Tapi saya itu ingin apa ya? Ilmu yang saya dapatkan dari pondok itu sampean juga mendapatkan. Meskipun kita beda umur gitu Mas. Yes. Mas, cukup ya. Ceramahnya cukup. Nggak perlu omongannya sampean. Nggak perlu ceramahnya sampean di sini. Ceritanya sampean di sini. Saya nggak peduli mas orang lain. Saya mending saya ngelakuin hidup saya sendiri mas. Saya nggak pernah nyusahin orang, nggak pernah mas. Kok mau sampean mau ikut-ikut urusan saya lo ngapain? Mending sampean pergi mas. Nggak foto sama saya ini. Nggak foto. Yang Nggak foto diusir sampean. kamu. Ngapain? Gimana? Tujuannya sampean hidup itu apa sih sebenarnya? Nggak punya tujuan kayaknya. Lah kalau memang keras hatinya saya tinggal sampean. Monggo mas, silakan. Yalah, Assalamualaikum. Salam. Keras hatinya. Ya insya Allah, barat kata batu yang ditetesin air semakin lama akan semakin berlubang, sama halnya dengan hati. Ya insya Allah kita bakal kasih nasihat-nasihat terus ke masnya agar terbuka pintu hatinya dan mau apa ya, minta maaf kepada orang tuanya karena dia masih belum merasakan azab yang diberikan oleh Allah. Ya kita juga nggak tahu apakah mas ini kena hasutan dari istri atau terkena tempelan dari makhluk-makhluk jin gitu. Dapat ya, mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah atau yang tidak mengenakan di hati para sahabat-sahabat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Saya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.